warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Nurul Hikmatin Lailawi Tiria sebagai Ketua Pimpinan, dan yang kami hormati seluruh hadirin peserta rapat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara rapat untuk mempersiapkan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan masalah stunting di masyarakat tahun 2021. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah mufakat yang lebih baik. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara rapat hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembahasan upaya penanggulangan gizi stunting di masyarakat, dan yang ketiga doa dan penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, yakni pembahasan upaya penanggulangan masalah gizi di masyarakat. Kepada ketua atau pimpinan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kita akan membahas tentang intervensi masalah gizi stunting di masyarakat. Jadi stunting pada saat ini, apalagi di Indonesia itu semakin ramai atau jumlahnya itu semakin meningkat. Apalagi pada masyarakat desa. Penyebab stunting itu kan bisa terjadi karena beberapa hal. Ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung. Untuk penyebab langsung, itu bisa terjadi karena rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Hal tersebut itu bisa terjadi karena faktor pangan yang bergizi itu kurang mencukupi atau justru tidak seimbang. Yang kedua, itu bisa terjadi karena lingkungan sosialnya, atau mungkin dengan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pengobatan yang kurang mencukupi atau kurang memadai. Dan mungkin yang terakhir, itu bisa terjadi karena kesehatan lingkungannya. Untuk penyebab tidak langsungnya itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonominya, perdagangan urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, atau juga sistem kesehatannya. Untuk mengatasi penyebab stunting tersebut itu diperlukan prasyarat yang mendukung. Nah, apalagi stunting itu kan paling sering terjadi pada masyarakat desa. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Untuk persentasenya mungkin sekitar 74-78% untuk faktor lingkungannya. Kalau untuk faktor keturunannya mungkin berkisar antara 4-7%. Hal ini itu membuktikan bahwa kondisi lingkungan itu sangat mendukung untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan dari si anak. Nah, untuk kekurangan gizi itu tidak saja membuat dari si anak itu menjadi stunting, tetapi juga itu bisa menghambat kecerdasan dari si anak, juga bisa memicu penyakit dan juga bisa menurunkan produktivitasnya. Nah, untuk tugas kita di sini, ini untuk mengurangi jumlah stunting di masyarakat. Dan mungkin yang lain ada yang ingin mengusulkan kegiatan intervensi pencegahan stunting seperti apa yang akan kita kerjakan nantinya. Untuk yang lain bisa mengusulkan dan dimohon untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Izin, saya ingin mengusulkan bagaimana kalau diawali dengan kelompok sasaran pada ibu hamil atau menyusui terlebih dahulu. Jadi, untuk ibu hamil kita bisa memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin atau kurang energi kronis, dan juga pemberian suplementasi tablet tambah darah. Untuk ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan, kita bisa melakukan promosi konseling menyusui, promosi konseling pemberian makan bayi dan anak, serta tata laksana gizi buruk dan seterusnya.
Iya, saya juga setuju. Mungkin untuk kelompok ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 23 bulan, ditambah lagi dengan pemberian makanan, tambahan pemulihan bagi anak kurus, dan pemantauan dan juga promosi pertumbuhan. Baik, menurut saya itu kegiatan yang menurut saya itu juga sudah bagus dan juga mungkin kita itu bisa mengerjakan kegiatan tersebut. Mungkin dari yang lain ada yang ingin diusulkan lagi atau mungkin ada yang tidak setuju, dipersilahkan. Saya setuju, tapi mungkin kelompok sasarannya kita tambah dengan kelompok remaja, putri dan wanita usia subur dan juga anak 24 sampai 59 bulan. Untuk remaja putri dan wanita usia subur mungkin dengan pemberian suplementasi tablet tambah darah juga. Dan untuk anak 24 sampai 59 bulan, kita bisa melakukan tata laksana gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi anak kurus, dan juga pemantauan dan promosi pertumbuhan. Jadi, kelompok sasaran kita ada ibu hamil, menyusui, dan anak 0 sampai 23 bulan, anak remaja putri dan wanita usia subur, dan juga anak 24 sampai 59 bulan. Bagaimana? Juga Akan begitu, lebih baik seperti itu. menurut saya juga begitu akan lebih baik jika kita tambahkan kelompok sasarannya. Jadi untuk intervensi pendukungnya itu bisa kita tambah dengan suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan untuk kelompok ibu hamil. Untuk ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 23 bulan dengan suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi taburia, imunisasi, suplementasi zinc untuk mengobati diare, dan manajemen terpadu balita sakit. Dan untuk remaja putri dan wanita usia subur bisa dengan suplementasi tablet tambah darah. Dan untuk anak usia 24 sampai 59 bulan bisa dengan suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi taburia, suplementasi zinc untuk pengobatan diare, dan juga manajemen terpadu balita sakit. Baik, menurut saya sudah cukup untuk kegiatan intervensi gizi spesifik untuk pencegahan stunting. Untuk kegiatan intervensi sensitif pencegahan stunting, kita akan melakukan sebuah kegiatan yang seperti apa? Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang memiliki gambaran atau usulan, dipersilahkan. Izin dengan meningkatkan air minum dan sanitasi. Jadi dengan akses air minum dan yang aman dan akses sanitasi yang layak bagaimana? Setuju, ditambahkan dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Jadi dengan akses pelayanan keluarga berencana, akses jaminan kesehatan, dan akses bantuan untuk tunai untuk keluarga yang kurang mampu. Setuju. Mungkin kita tambahkan dengan peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak. Bagaimana? Boleh. Jadi untuk program kegiatannya, dengan menyebarluas informasi melalui berbagai media, penyediaan konseling grup, perubahan perilaku antar pribadi, penyediaan akses pendidikan anak usia dini atau PAUD, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak, penyediaan konseling kesehatan dan produksi untuk remaja, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Baik, menurut saya sudah bagus untuk usulan-usulannya dan juga mungkin kita tambahkan dengan peningkatan akses pangan yang bergizi. Jadi untuk program kerjanya itu dengan akses bantuan pangan non tunai atau BPTN untuk keluarga yang kurang mampu dan juga akses fortifikasi bahan pangan utama seperti garam, tepung terigu, dan juga minyak goreng. Dan juga akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari atau KRPL dan dengan penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Mungkin ini saja menurut saya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju atau ada sanggahan? Dipersilahkan. Setuju. Baik, terima kasih atas waktu dan usulannya. Mungkin ini saja sudah cukup untuk rapat pada siang hari ini. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, semua rangkaian acara pada hari ini telah terlaksana dengan baik dan kita telah menyepakati beberapa hal untuk dijadikan program kerja upaya penanggulangan masalah gizi stunting di masyarakat. Adapun keputusan atau kebijakan yang telah kita sepakati bersama, yaitu ada 2 keputusan. Untuk keputusan yang pertama, ada 2 kelompok sasaran. Untuk kelompok sasaran yang pertama yaitu kelompok sasaran 1000 HPK. Dengan 2 kelompok, yaitu yang pertama ibu hamil
Dengan intervensi prioritas ada dua. Yang pertama, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin atau kurang energi kronik. Dan yang kedua, suplementasi tablet penambah darah. Untuk intervensi pendukungnya yaitu dengan suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan. Untuk kelompok sasaran kedua, ibu menyusui dan anak dengan usia 0 sampai 23 bulan. Dengan promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makan bayi, tata laksana gizi buruk, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus, dan pemantauan promosi pertumbuhan. Untuk intervensi pendukungnya, yaitu suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi taburia, imunisasi, suplementasi zinc untuk pengobatan diare, dan manajemen terpadu balita sakit. Untuk kelompok sasaran yang kedua, yaitu kelompok sasaran usia lainnya, yaitu ada dua kelompok. Yang pertama, remaja putri dan wanita usia subur, dengan pemberian suplementasi tablet penambah darah. Untuk kelompok yang kedua, yaitu anak dengan usia 24 sampai 59 bulan. Dengan pemberian tata laksana gizi buruk, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus, dan pemantauan promosi pertumbuhan. Untuk intervensi pendukungnya, yaitu ada 4. Yang pertama, suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi taburia, suplementasi zinc untuk pengobatan diare, dan manajemen terpadu balita sakit. Untuk keputusan yang kedua, jenis intervensinya ada 4. Yang pertama, peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi. Untuk kegiatan atau program intervensinya, yaitu akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak. Untuk jenis intervensi yang kedua, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Untuk program kegiatannya, yaitu ada 3. Yang pertama, akses pelayanan keluarga berencana. Yang kedua, akses layanan kesehatan. Dan yang ketiga, akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu. Itu jenis intervensi yang ketiga, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak. Untuk kegiatannya, yaitu yang pertama ada penyebarluasan informasi melalui berbagai media. Kegiatan yang kedua, penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi. Yang ketiga, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua. Yang keempat, penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Yang keempat, penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja. Dan yang keenam, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Yang terakhir yaitu peningkatan akses pangan bergizi. Untuk kegiatannya yaitu akses bantuan pangan non-tunai untuk keluarga kurang mampu, akses fortifikasi bahan pangan utama seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng. Untuk kegiatan yang ketiga, akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu penguasaan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Semoga keputusan atau kebijakan yang telah kita sepakati dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita menutup acara rapat ini, marilah kita berdoa agar semua keputusan yang telah kita sepakati dapat memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Demikian acara rapat kerja hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.